Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaban nafamihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wal faqatu lahu az-zakiyatu la tarfa'uha al-awaridu. وهذا متعلق بقوله فاقتك لك ذاتية أي اضطرار لازم لوجودك وإن كنت غنيا بوجود النعمتين المذكورتين فإن ذلك أمر عرضي والأمور الذاتية لا تزيلها الأمور الأرضية والفاقة له الذاتية dan bermula miskin, butuh. Kemiskinan lahu buat si hamba. Al-dzatiyatu yang bangsa dzati. La tarfa'uha al-awaridu, tidak mengangkat hal akan faqah dzatiyah. Miskin yang dzati itu tidak bisa diangkat al-awaridu oleh sesuatu yang baru. Miskin dzati maksudnya zat kita memang miskin. Jadi ada saat ini karena ada nikmatul ijad, nikmat dijadikan Allah Ta'ala. Orang yang lahir usia tahun 80 dan 80 sebelumnya dia nggak ada. Itu dia miskin dzati, zatnya miskin, yakni zatnya itu tidak ada semata-mata. Setelah ada nikmatul ijad, nikmat dijadikan Allah Ta'ala, maka dia ada. Sudah ada, lalu keberlangsungan wujudnya itu diberikan oleh Allah nikmatul imdad, nikmat pemberian terus ada hingga saat ini ada. Kalau nggak ada nikmatul ijad, maka tidak ada semata-mata. Nggak ada dia. Atau nikmatul ijad ada dijadikan Tuhan, tapi tidak ada nikmatul imdad, tidak ada nikmat pertolongan bantuan Allah, ada langsung binasa, ada langsung mati. Nah kita ada sampai saat ini karena nikmatul ijad dijadikan Allah, dan nikmatul imdad, nikmat pemberian Allah terus sampai sekarang masih ada. Diberikan napas, diberikan oksigen, denyut jantung. Jadi miskin dzati, zat kita tidak ada semata-mata. Miskin dzati kita. Semua manusia miskin dzati. Kondisinya sekalipun hartanya banyak, kaya, jabatannya banyak, tinggi jabatannya, dia miskin dzati. Cuman lupa dengan kekayaannya, lupa. Dengan jabatan yang tinggi dia lupa, dengan ilmunya yang luas dia lupa kalau dia miskin. Nanti dicabut kayaan itu, jatuh miskin. Jabatannya dicabut, sehatnya dicabut, sakit, baru dia sadar kalau dia itu miskin, butuh pada Allah Ta'ala. Ya, miskin dzati. Miskin dzati gak bisa berubah, sekalipun dia kaya banyak hartanya, miskin dzati, zatnya miskin, memang gak ada semata-mata. Tidak akan bisa berubah dengan segala apapun yang datang, kekayaan datang, kekuasaan datang, jabatan datang, tetap aja miskin. Sekalipun dia jadi presiden, miskin dzati, zatnya miskin, zatnya itu gak ada semata-mata. Cuman ini lupa orang banyakkan dengan kekayaannya, kekuasaan, jabatannya. Nanti kalau kayaannya dicabut, jatuh miskin. Kesehatan dicabut, jatuh sakit, baru dia sadar kalau dia itu miskin. Dia butuh kepada Allah. Kayak kemarin ini ada haram dzati, ada haram haridi. Haram dzati, daging babi haram dzati. Zatnya memang haram. Mau dibacain Yasin 100 kali, Fatihahnya 100 kali, tetap haram. Sebab haramnya haram dzati. Gak bisa halal dengan jalan apapun. Haram dzati, zatnya haram.
Begitu juga miskin dati, miskin datnya. Mau kondisi dia kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, tetap miskin. Memang zatnya miskin dari awal sudah. Asal bentuk kejadian ini miskin. Tiap manusia miskin, nggak bisa terlepaskan itu miskinnya, miskin dati. Sama seperti halnya haram dati. Haram dati, zatnya sudah haram. Mau dicuci 1000 kali, dicuci dengan air zam-zam, yang lain babi tetap haram dati. Beda haram haridi. Kalau haram haridi, kopi atau tempe milik kawan kita makan tanpa izin, itu haramnya haram haridi. Haramnya baru karena nyolong. Adapun zat tempe halal, zat tempe halal, haramnya haridi baru karena nyolong. Kalau sudah minta izin, minta halalnya jadi halal. Ya, semua manusia miskin zati. Udah zatnya yang miskin. Sekalipun dia presiden, dia punya dunia, dia punya pulau, miskin dia. Cuman lupa ya, ini miskin ini orang lupa, terlena dengan kekayaannya, jabatannya. Nanti Allah datangkan pengingat-pengingat, dikasih penyakit, dikasih susah, dikasih miskin, dikasih bangkrut, baru ingat, oh iya saya butuh Allah. Dari awal emang dia miskin, baru dia ingat. Wal faqatu lahu dzatiyatu, dan bermula miskin buat si hamba adzatiyatu yang zati. La tarfa'uha, tidaklah mengangkat itu sifat miskin zati al-awalidu, segala yang datangnya baru. Kaya dia, usahanya sukses, terangkat tetap aja zatnya memang miskin, fisiknya memang miskin. Wa hadza muta'alliqun, dan ini berkaitan biqauli dengan ucapan musannif, faqatuka laka dzatiyatun, miskinmu itu buat kamu dzatiyatun, miskin dzati, zatnya memang sudah miskin. Ai ittirarun, terpaksa, lazimun, lazim, diwujudika, bagi wujudmu. Miskin itu satu satuan kita, kayak air kopi, nggak bisa dipisah. Kemana aja air kopi, di gelas air kopi, tumpah air kopi, masuk ke plastik air kopi, dipindah ke ember air kopi juga, satu satuan. Itu miskin sudah lazim. Mau di istana miskin dia, naik pesawat miskin juga, punya jabatan apapun miskin udah. Lazimun liwujudika, itu sudah lazim bagi wujudmu. Ittirarun, terpaksa udah, bukan pilihan. Kita nggak bisa pilih, udah terpaksa. Tuhan adain kita, udah tuh kita miskin. Kalau nggak diadain kita nggak ada semata-mata. Ittirar. Wa in kunta ghaniyan, sekalipun adalah kamu itu kaya, harta banyak, harta luas, punya usaha apa aja, sekalipun kamu kaya, tetap kamu miskin. Kekayaan yang datang baru tidak mengangkat zat miskinmu, kamu tetap miskin. Ya, sekalipun kamu kaya. Wujudun ni'mataini, dengan adanya dua nikmat al-mazkurataini yang telah disebutkan. Ya, sebab ada nikmat-nikmatul ijad, dijadikan Tuhan, dan nikmat imdad, ditolong Allah terus, napasnya berlangsung terus, jantung, kelopak mata, Tuhan yang bantu terus. Kita nggak ngatur-ngatur. Kalau kita ngatur dulu capek, ngatur kelopak mata bergerak capek, ngatur napas capek juga kita. Fa inna dzalika amrun aradiyun, maka sungguhnya itu keadaan kaya, amrun aradiyun, itu perkara yang baru. Kaya, punya usaha, punya pulau, punya pesawat, itu perkara yang baru. Perkara yang baru nggak bisa mengatur sesuatu yang sudah ada. Miskin dati, dicuci dengan air zam-zam dan air babi tetap najis, dibacanya 100 kali babi tetap najis. Sekalipun dia tinggal di sana, punya kekayaan luar biasa, tetap miskin, miskin dati. Wal umur dzatiyatu, dan bermula perkara-perkara yang dzati, la tutiluha al umurul aradiyatu, tidaklah menghilangkannya oleh perkara-perkara yang baru.
Fama yahsulul abdi minas sihhati wal ghina wal qudrati, maka apapun yang hasil buat seorang hamba minas sihhati, pada sehatnya badan sehat, kuat, cakep, wal ghina, kekayaan luar biasa hasil, wal qudrati, dan kekuasaan, menjadi pejabat ya, di kantor, di partai, di pemerintahan, jabatan banyak banget. Hatta tasiral asya'u, sehingga jadilah segala macam sesuatu ka'annaha, seakan-akan segala satu itu tawa'u yadi, di bawah kekuasaan tangannya. Semuanya segala satu tawa'u yadi, di bawah kekuasaan tangannya. Dia nunjuk ikut, diisyarat ikut. Saking begitu hebatnya tuh ya. Apapun yang hasil buat si hamba, kekuasaannya luar biasa, hingga sesuatu nurut, anjing nurut juga dia anjing. La yuthilul faqatan tadiyata, tidak menghilangkan ya kemiskinannya yang tadi. Dia miskin, butuh kepada Allah Ta'ala ya. Apa itu yang punya kuasa? Kita nggak punya apa-apa. Sungguh pun dia presiden, tetap dia miskin tadi, butuh sama Allah Ta'ala. Ilatnya li'annahu yajuzu bihaqihi ta'ala an yuzila dzalika, karena bosnya boleh pada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala an yuzila dzalika, bahwa Allah menghilangkan yang demikian itu. Allah hilangkan kekayaannya, miskin dia, baru berasa ya Allah, butuh sama Allah. Allah hilangkan kekuasaannya, lemah dia. Allah hilangkan kesehatannya, matanya hilang lagi, ya Allah, matanya buta, kakinya lumpuh lagi, udah ya Allah, miskin dia. Memang aslinya dia nggak punya kaki, Tuhan kasih kaki, baru dia miskin. Hatinya muncul tuh setelah Allah datangkan mudzakirat, pengingat, dijewer dulu sama Tuhan, ditampar sama Tuhan, baru ingat saya miskin. Selama ini lupa ya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dijewer, sahabat sama Tuhan, baru ini ya. Boleh Tuhan hilangkan dengan itu. Wa yubadilahu, dan Allah gantikan, Allah tabdilkan, Allah tukarkan bidihil mubtadi, dengan lawanannya yang membawa dari ikhtiqar kepada butuh, wal ittirar, dan terpaksa, tertekan dia. Iya, saya tertekan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sadar. Jadi maksudnya kita harus merasakan saya ini miskin hati. Lagi sembahyang Allah Akbar, ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Ini badan juga milik Engkau ya Allah, ini kaki milik Engkau. Saya lemah ya Allah. Kalau Kau jatuh di atas sekarang, kuat diri karena Allah yang kuatkan, tegak berdiri. Mampu bergerak ke masjid ya Allah, saya mampu bergerak ke masjid karena Engkau ya Allah. Saya butuh bantuan. Ini buat gerakan saya. Kalau Tuhan gak gerakin dia, tahu-tahu kaki semutan aja, gak mampu masjid. Ya, nyatakan kita butuh sama Allah. Sekalipun lagi sehat, jangan ingat sama Allahnya udah sakit. Sekalipun lagi sehat, lagi kaya, lagi mampu, ingat Allah, butuh sama Allah. Miskin tadi tidak ada semata-mata kita tafakur sama Tuhan dan tengah malam atau waktulah tafakur, ya Allah, saya nggak punya apa-apa ya Allah, ini kekayaan semata-mata anugerahmu, pemberianmu, bukan usaha saya. Yang punya jabatan ya Allah, ini jabatan mah bukan milik saya, semata-mata anugerah pemberianmu ya Rabb. Punya ilmu juga anugerahmu ya Rabb, bukan hasil usaha saya, anugerahmu ya Rabb. Kalau Kau cabut ilmu saya, lupa, habis dah. Gak ada orang datang tampil lagi, gak ada orang hormat sama dia lagi. Kekayaan anugerah Allah juga, Allah cabut kekayaannya, habis, miskin dia. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, yang termasuk badan saya nggak punya ya Allah. Kalau Kau tidak ciptakan tangan, nggak ciptakan badan saya, habis, saya nggak punya apa-apa ya Allah. Nah, di situ dia melemah, Allah yang Maha Kuasa. Dia miskin, Allah Maha Kaya. Dia hina, Allah Maha Mulia. Disitulah dia sikapnya ubudiyah, benar-benar jadi hamba dan mempertuhankan sebenar-benar Tuhan.
Selama ini sembahyang sombong, merasa mulia. Sembahyang sombong, gue mulia, Tuhan mulia, ngajak perang sama Tuhan. Dengan kekayaannya gue kaya, gue punya kaya rumah mewah, ini hasil gue sekolah, hasil gue usaha, gue pintar. Dikaya Tuhan kaya, nantangin Tuhan dia, ngajak perang sama Tuhan. Sebab merasa diri kaya, berasa mulia dia. Orang kampung pada hormat sama dia. Nah Tuhan mulia, dia mulia juga, ngajak perang ke orang. Idza aradta, kalau kamu ingin an yumiddak Allah memberikan kepadamu bi'izzihil la yafna, dengan kemuliaan Allah yang tak pernah binasa. Kalau kamu ingin kemuliaan Allah yang tak pernah binasa, maka tampillah kepada Allah dengan kehinaanmu. Tampil sama Allah, ya Allah saya hina ya Allah. Kalau kau cabut ilmu saya, habis ya Allah. Saya hina ya Allah di kekayaan, kalau kau habiskan, habis nih. Tipu orang, kebakaran, datang penyakit, habis nih kaya ya Allah. Jadi kalau dia ingin kekayaannya Allah yang tak binasa itu kekayaan, maka tampillah dia dengan kemiskinannya. Jangan merasa kaya. Sungguh pun dia punya segala-galanya, tapi dia sadari itu segala-gala yang dia punya semata-mata anugerahnya Allah, bukan kepintaran usaha dia, bukan sekolah tingginya dia. Dia tampil dengan kemiskinannya, maka dia peroleh kekayaannya Allah. Dia tampil dengan kehinaannya, maka dia peroleh kemuliaannya Allah. Kita tampil sama Tuhan sombong ya, sambil berdoa sambil sombong, merasa mulia. Aduh, gak dapat kemuliaan Tuhan. Datang ke Tuhan tampil dengan sok kaya, kekayaannya. Tuhan gak tampil dengan kekayaannya pada dia, malah jatuh miskin. Nah ya Allah, jadi maki orang wajar, dihina orang wajar ya Allah. Kalau ada yang puji-puji saya gak berarti puji nih kekayaan kemuliaan Engkau ya Allah. Ini kekayaan bukan usaha saya, anugerahmu. Kalau kau cabut, habis saya ya Allah. Tampil dengan kehinaannya, maka Allah kasih kemuliaan. Tampil dengan kemiskinannya, Allah kasih kekayaan. Lagi sembahyang berasa kaya, lagi sembahyang berasa mulia. Gua mulia, apa yang mulia? Sembahyang ngaco. Ya Allah, sembahyang ngaco nih. Kalau kau buka itu saya nih mau tahu semua saya sembahyang ngaco. Ya, Allahu Akbar, ngaco pikiran kita. Ya Allah, saya hina ya Allah, sembahyang begini caranya. Diri saya bukan diri saya, Engkau yang bantu ya Allah. Kalau Tuhan goyang dikit, ya udah nggak diri. Tampil sama Allah dengan kehinaan. Daya miskin zati dah. Dan kita miskin sekalipun apapun yang datang, kekayaan dan sebagainya, itu tidak merubah sifat miskinmu. Kamu yang asalnya miskin. Tidak ada semata-mata menjadi ada karena Allah ni'matul ijad, Allah jadikan dan Allah berlangsungkan ke wujud keberadaan kita. Itu Nabi itu ya, Nabi waktu datang utusan putrinya Zainab yang mengabarkan tentang cucu beliau yang sakaratul maut, datang, ya Rasul, cucumu sedang sakaratul maut, anakmu Zainab minta engkau hadir. Tentu yang namanya anak, kalau orang tua datang meringankan beban duka citanya. Lagi susah, ringan duka citanya. Kalau ada orang yang dicintai datang, kita lagi walimah nih, capek, bingung, kawan datang tuh, enak ringan beban. Datang doang, apalagi dibawa aku aja, gitu. Datang doang aja memperingatkan. Zainab pengen ayahnya datang, Rasulullah datang memperingan beban duka citanya, lagi sedihnya sebab anaknya lagi sakaratul maut. Tapi Nabi jawabannya, ya pulang nggak usah. Kata Nabi, lillahi ma akhadha wa ma a'ta, milik Allah apa yang diambil dan apa yang diberi. Dikasih kekuasaan, dikasih mata, dikasih kaki, dikasih jabatan, milik Allah. Yang diambil milik Allah juga. Dikasih kaki milik Allah, diambil kakinya milik Allah. Dikasih mata milik Allah, diambil matanya buram milik Allah. Ya, apa yang kita punya? Nabi ajarin itu kepada umatnya, hai umatku, semua milik Allah. Apa yang dikasih? Harta, kekayaan, jabatan, ilmu milik Allah. Anak, cucu, kita punya itu semua milik Allah. Diambil milik Allah juga. Kita nggak punya apa-apa. Punya apa? Mata kita nggak punya, tangan nggak punya, milik Allah semua. Nabi ajarin, dia miskin, kita butuh Allah.
Yang punya Allah jangan. Kita ngerawat juga kagak, nungguin juga kagak. Bapak kita cuma bikin lahirin udah, kagak nungguin. Loh kalau bapak kita bikin gigi susah, gigi yang nungguin siapa? Terus tuh anak berkembang setahun 2 tahun tambah gede, bukan orang tua kita yang gede. Ya, nah, ada kalimat lagi di Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 2 ikrar, 2 pengakuan kuat. Inna lillah, sungguhnya kami lillah miliknya Allah. Kami, anak kami, istri kami, orang tua kami lillah miliknya Allah. Mata kami, tangan kami, harta kami lillah milik Allah. Saya gak punya apa-apa, dosa atau pengakuan. Saya miskin, gak punya apa-apa. Semua milik Allah, yang rawat Allah, yang tumbuh kembangkan Allah. Jantung saya milik Allah, yang ngatur Allah, kita nggak ikut ngatur. Wah, kalau kita ngatur memandang pada jantung. Ya, kelopak mata milik Allah, Allah yang ngatur juga. Kalau kita yang ngatur, ini kelopak mata nggak gerak beli aja, serem. Innalillah, semua kami milik Allah, anak kami, istri kami, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sungguhnya kami, mata kami, kaki kami, harta kami, ilaihi, kepada Allah bakal kembali. Udah. Itu pengakuan 2 udah, gak punya apa-apa. Mau sombong harta, ya buat apa? Orang gak punya. Mau sombong ilmu, dicabut sama Tuhan habis. Apa yang mau sombongin?